Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang kegiatan-kegiatan SLIPDMIP yang pernah dilaksanakan. Kebetulan saya pegang 2 wilayah binaan dan kebetulan dua-duanya itu kelurahan bukan desa. Yang pertama saya pegang Kelurahan Kertasari itu sejak tahun 2013. Kemudian yang kedua adalah Kelurahan Ciamis. Saya pegang kurang lebih sejak tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 2015-an. Alhamdulillah, kedua kelurahan ini termasuk ke dalam wilayah IPDMIP. Yang pertama saya melakukan SL itu di Kertasari. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan SL memberikan dampak yang sangat baik untuk masyarakat. Dan terus terang dikarenakan hampir beberapa tahun ke belakang ya Pak, kegiatan penyuluhan itu tidak ada kegiatan sekolah lapangnya. Sekolah apa nanti? Hah? Jadi kita itu hanya kunjungan saja gitu kan, ceramah ataupun ada penyuluhan itu di pengajian atau di kelurahan seperti itu. Jadi tidak terstruktur. Nah, alhamdulillah dengan adanya kegiatan SL seolah-olah bagi petani juga jadi kenangan tersendiri gitu kan. Sebelumnya kan sekitar terakhir ada SL itu saya menyelenggarakan tahun 2014. Iya, 2014 SL itu. SL PTT, kemudian SL SRI seperti itu. Penanggulangan tanaman terpadu, pengelolaan tanaman terpadu. Ya, seperti itu. PTT, PHT ada gitu. Jadi pas waktu saya menyelenggarakan SL yang pertama, antusias petani itu sangat tinggi Pak. Setelah itu kemudian saya melaksanakan lagi SL, minta lagi gitu, tolong selenggarakan lagi gitu. Selenggarakan masih di daerah Kertasari. Setelah itu saya minta lagi diselenggarakan di daerah Ciamis, Kelurahan Ciamis. Kemudian yang di Ciamis itu yang kelompok tani Cilame, kemudian yang terakhir itu di kelompok tani Ranca Petir. Jadi alhamdulillah saya pegang program SLIPDMIP 4 Pak. Alhamdulillah. 4 dari 12 pertemuan. Semuanya. Jadi pulpa saya dari sejak 2001 gitu sampai kemarin terakhir 2022 tidak ada hentinya Pak. SL terus muter terus. Nah, dari pengalaman itu Pak, dari pengalaman SL yang pertama sebetulnya saya itu masih kurang puas Pak dengan kegiatan SL. Walaupun petani merasakan dampaknya dari ilmu-ilmu yang disampaikan dalam kegiatan SL, tetapi secara hasil saya melakukan analisa usaha. Kan dalam SL itu ada lahan demplot ya Pak. Melakukan analisa usaha, ternyata kebanyakan itu yang berbudidaya tanaman padi untuk 100 bata itu minus Pak. Bukannya untung tapi minus. Tapi bahagianya tani mah. Bahagia terus. Saya perhitungan kasarnya seperti ini Pak. Pendapatan itu kan rata-rata 4 kintal per 100 bata. Rata-rata untuk daerah sini. Paling bagus 5. Paling bagus itu 5. Iya. Kalau diuangkan Pak tinggal dikali 500. Itu juga harga yang bagus 500. Kalau lagi bagus itu harga yang bagus ya 500 per kilo Pak hitungannya. Iya berarti ya kita. Iya, hitungnya per kintal seperti itu. 500.000. Oh iya. Seperti gitu Pak. 500.000. 2,5 Nah, 2,5 juta. Dihitung-hitung biaya itu Pak bisa nyampe 3 juta lebih ternyata. Seperti itu. Nah, SL yang pertama saya belum puas. Di Demplot itu sudah melakukan teknik legowo, seleksi benih seperti itu. Kemudian saya minta lagi SL yang kedua. SL yang kedua sama kami lebih fokus di organik. Di organik. Ternyata bukannya ningkat hasil, gitu kan ya. Pas kebetulan itu ada serangan hama. Hasil nurun. Dihitung ternyata minusnya lebih besar. Lebih besar itu Pak minusnya. Nah, saya belum bisa melakukan perubahan kan.
minta lagi SL yang ketiga. Tapi kalau secara petani yang merasakan SL Pak, ini dari pengakuan mereka sebagai petani, jadi banyak pengalaman-pengalaman tambahan lah seperti itu Pak. Terus kemudian ada rasa ini Pak yang benar-benar saya rasakan gitu. Jadi petani itu dengan adanya SL itu merasa diakui. Iya. Petani itu merasa diberikan apresiasi di sana, diberi bimbingan, kemudian kami diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi seperti itu. Nah itu salah satu Pak yang menjadi landasan saya semakin tertarik melaksanakan kegiatan SL tersebut. Boleh tanya ya? Iya, Pak, saya mau selesaikan dulu boleh Pak? Kemudian kami melaksanakan SL yang ketiga ya Pak, masih di akhir di demplot analisa usaha masih ngedrop. Pas saya nemu lahan yang ranca petir SL yang ketiga, saya lihat struktur lahannya, saya lihat lokasinya. Nah ini air bagus di sini untuk di ranca petir. Saya pernah melakukan uji sebelumnya, ada suatu wilayah di Kelurahan Kertasari yang airnya bagus. Kemudian saya melaksanakan mina padi di sana Pak, yaitu di blok Bulir Sari, di kelompok tani Bulir Sari, sekitar tahun 2017-an sampai sekarang masih sih Pak mina padi, tapi tidak intens. Nah lahan yang bagus airnya itu cuma di daerah sana, jadi belum bisa mengembangkan mina padi. Pas saya lihat di ranca petir, nah ini lahan memungkinkan, ada lahan demplotnya, jadi kita bikin perbandingan tuh yang kurang lebih 100 bata untuk lahan demplot biasa dalam kegiatan SLIP DMIP. Kemudian 20 bata itu kita nyoba spekulasi mina padi. 20 bata yang awal itu cuma 20 bata spekulasi mina padi di sana. Kebetulan alhamdulillah, saya benar-benar nyebut alhamdulillah, pas waktu demplot tersebut ada serangan hama wereng. Jadi kita diuji Pak sama hama wereng. Demplot habis semua Pak. Habis semua. Tapi yang mina padi itu yang 20 bata cuma itu saja Pak di lahan tersebut yang tidak terkena serangan hama wereng. Malahan untuk lahan yang di luar demplot itu hampir semua lahan itu dibakar Pak. Dikarenakan untuk antisipasi wereng penyebarannya gitu kan di sana. Nah, berawal dari sana Pak, demplot akhirnya dihitung-hitung, ternyata dengan menggunakan metode mina padi yang dengan lahan hanya 20 bata, dengan metode yang belum sempurna Pak, dari ikannya saja itu sudah ada keuntungan. Padahal saya lihat di pematang sawah itu masih ada kebocoran, masih ada kerusakan. Jadi kan otomatis ikan banyak yang hilang kan ya Pak. Pas waktu panen gitu banyak ikan yang dikotakan yang lain gitu kan, di pematang sawah yang lain seperti itu. Kabur. Nah saya sempat gini Pak, aduh ini SL habis, saya pingin lagi, udah habis jatah gitu kan ya Pak, udah habis jatah pingin lagi. Alhamdulillah dengan Pak Agus, dengan Pak Ahyi, kemudian dengan anggota, saya masih belum puas nih. Di sini lokasi bagus untuk melakukan mina padi. Gimana kalau kita melaksanakan lagi demplot tapi swadaya? Alhamdulillah Pak, demplot yang kedua itu kita melakukan mina padi lagi dengan lahan yang pertama itu sekitar 150 ya Agus. Untuk percobaan demplot yang kedua 150 bata Pak. Lahan yang kedua 150 bata. Nah, tapi di sana kami menyisipkan lagi. Jangan hanya mina padi. Kemudian kami mencoba TOT Pak, tanpa olah tanah. Jadi sekitar 100 bata, kurang lebih 100 bata yang mina padi. Kemudian yang kurang lebih 50 bata mina padi dan TOT. Mina padi dan TOT. Nah, untuk sistemnya nantilah ada, saya dokumentasikan alhamdulillah dari awal sampai akhir. Saya simpan di situs YouTube gitu kan. Jadi bisa dilihat dari mulai proses awal sampai akhir itu. Subscribe. Bebas. Alhamdulillah Pak, pas yang demplot kedua itu peningkatan cukup bagus Pak. Dari ikannya itu dari 10 kilo nurunin ikan 10 kilo Pak, dapat 40 kilo. Itu juga sesa sero Pak.
itu. Sero. Sero teh nama. Sero teh hama bang, Oh. yang suka makan ikan gitu pak. Kirain sisa. Oh iya. Rusak. Terus itu pak, kan kami juga menerapkan sistem tanpa olah tanah, mina padi, kemudian tabela dan juga pemanfaatan pematang sawah. Pak Ketua menanam terung di pematang sawah, kurang lebih pematang sawahnya itu kalau dihitung sekitar 10 bataan lah jumlah pematang sawah keseluruhan itu. Dari hasil terong itu dengan modal 25.000 mendapatkan hasil 450.000 sekitar itu. Kalau ikan saya lupa lagi ya total pendapatannya, tapi kurang lebih kalau nggak salah sekitar 700 ribuan ya Pak Agus, 700 ribuan. Kemudian dari tanaman padinya juga Pak, alhamdulillah ada peningkatan sedikit, mulai masuk di rank 4-5 gitu. Ada peningkatan 4-5 apa? 4-5 kintal per 100 bata Pak di sana. Kemudian penggunaan pupuk itu ada penurunan Pak. Dikarenakan apa? Ternyata dari metode tanpa olah tanah, kita kan jerami nggak dihilangkan Pak. Iya. Tunggul jerami ada di sana yang otomatis menjadi pupuk. Nah, penggunaan pupuk kimia itu yang pertama biasanya dari lahan sekitar 350 bata itu menggunakan hampir 2 kintal, turun Pak. Yang demplot kedua itu menjadi 150 kintal Pak. 150 kilo gitu Pak. Separuh berarti. Baru 50 kilo Pak hilangnya. Beres panen. Nah, kemudian yang kemarin terakhir kita melakukan lagi demplot yang ketiga. Demplot secara swadaya dengan luasan demplot sebanyak 350 bata. Nah, demplot yang ketiga kita menerapkan 3 metode. Yang pertama tabela, kemudian yang kedua TOT, kemudian yang ketiga mina padi. Alhamdulillah dari proses awal sampai akhir, kalau yang demplot ketiga saya dokumentasikan Pak, dokumentasinya juga ada di YouTube dari proses awal sampai akhir. YouTube-nya apa YouTube-nya? YouTube-nya @kahirupan Pak kalau ingin dicari. Kahirupan Saja. mohon kahirupan saja gitu Pak. Ada dari proses awal sampai akhir di sana Pak, di channel YouTube itu Pak. Alhamdulillah pas terakhir ubinan kami mendapatkan nilai 8 kintal per 100 bata GKP, gabah kering pungut. GKP 8 kintal per 100 bata. Ya, kalau dikeringkan kemungkinan itu sampai 6 ya Bu? Ya sampai 6 kalau kering gitu. Ya, 6 kintal per 100 bata. Alhamdulillah Pak seperti itu. Nah, ternyata setelah melakukan 3 kali percobaan dalam mina padi, alhamdulillah Pak, yang dirasakan petani dan yang saya hitung Pak, yang pertama mungkin kita keuntungan itu dari pematang sawah, kalau kita tanami tanaman hortikultur itu ada keuntungan. Terus yang kedua dari budidaya ikannya. Kemudian yang ketiganya dari penyerapan pupuk. Nah, untuk demplot yang ketiga, pupuk itu sudah hilang setengahnya Pak, pupuk kimia. Yang tadinya 200 kintal yang tadinya 200 kg menjadi 100 kg. Sudah hilang setengahnya. Dikarenakan apa? Jerami itu tidak kemana-mana, ada di lahan, otomatis menjadi pupuk. Dan semakin ke sini dikarenakan metode TOT itu tidak merusak struktur tanah Pak, jadi pupuk secara otomatis ada di dalam tanah tersebut Pak. Seperti itu. Dan juga keuntungannya yang dirasakan oleh petani langsung untuk lahan 300 bata itu kan biasanya biaya pengeluaran untuk traktor itu 1,5 juta Pak. Total 1,5 juta sama biaya subuh segala rupa gitu kan. Alhamdulillah itu tidak keluar Pak, tidak ada. Boleh tanya sekarang? Iya siap. Beres. Pertanyaannya begini. Siapa kan? Topan. Namanya Raja Jalanan. Ali Topan Raja Jalanan. Dulu ada filmnya. Film jadi siap. Kang Topan kan sudah ikut banyak pelatihan ya sepanjang kejadian itu. Iya. Dari seluruh kegiatan pelatihan itu kan banyak metodologi yang diajarkan. Iya. Metodologi apa yang paling berkesan bagi Kang Topan? Dan kemudian apa yang ingin Kang Topan berikan atau latihkan kepada petani? Iya siap, terima kasih Pak. Dikarenakan dari awalnya saya itu fokus di tanaman pangan, terutama padi ya Pak. Tentu yang menjadi targetan penyuluh itu adalah peningkatan produksi Pak, salah satunya.
yaitu dengan pendekatan segala metode Pak, dari mulai metode pengolahan lahan, kemudian metode pemilihan benih Pak, benih yang bagus, kemudian metode perawatan, dan yang terakhir adalah penanganan panen dan pasca panen Pak, seperti itu. Dari seluruh yang pernah dilatihkan tuh yang paling berkesan yang mana? Fokusnya Bukan fokusnya, yang Kang Topan paling senang, keren nih metode metode itu kan cara menyampaikan kepada masyarakat nih maksudnya. ya, iya. Nah, itu yang mana? Saya dan kebetulan saya itu fokusnya ingin mengurangi penggunaan pupuk kimia Pak di sana Pak. Salah satunya dikarenakan seperti ini Pak, sekitar tahun 2015 kalau nggak salah itu kan ada tim peneliti dari kementerian ya Pak, mengecek kondisi tanah yang ada di daerah kami di sini, khususnya di BPP Kecamatan Ciamis. Ternyata kata hasil pengecekan itu Pak, kita itu jangan mengharapkan hasil pertanian akan bagus dalam 5 tahun ke depan, dikarenakan tanah kita sudah banyak terkontaminasi oleh pupuk kimia, oleh pestisida kimia, dan juga oleh limbah rumah tangga. Yang paling berbahaya itu adalah deterjen bekas sabun seperti itu. Nah, jadi setelah saya mendapat informasi seperti itu Pak dari pihak kementerian gitu kan, saya menjadi lebih fokus Pak, bagaimana caranya petani mengurangi pupuk kimia, mengurangi pestisida kimia, dan juga menjaga perairan gitu Pak. Seperti itu. Jadi sedikit-sedikit memasukkan metode-metode organik. Nah itu Pak yang paling berkesan mungkin Pak. Oke, terima kasih. Cekat ya. Satu lagi. Iya, iya. Kan tadi kan Pak Topan bilang bahwa petani dengan adanya SL nih Pak, 4 kali SL merasa diakui, merasa Iya. dibina, merasa punya kesempatan untuk bisa berkumpul dengan Iya, yang iya. pertanian. Nah, saat ini kan IPDWP sudah berakhir nih. Nah, untuk menjaga keberlangsungan itu, keberlanjutannya ini bagaimana? Apakah dijadwalkan seminggu sekali bertemu dengan yang kemarin pasca SL atau seperti apa? Alhamdulillah dampak dari kegiatan SL bukan secara otomatis banyak petani yang antusias Pak. Contohnya gini Pak, kami melakukan pertemuan rutin di pos Luhdes, kan kebetulan di Kertasari ada pos Luhdes, pos penyuluhan desa. Kami rutinkan pertemuan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kami rutinkan di sana untuk dialog, konsultasi di sana. Dan juga di pos Luhdes itu ada lahan demplotnya, ada lahan percontohannya, baik itu untuk tanaman pangan ataupun hortikultur di sana gitu Pak. Ada konsumsinya nggak pertemuannya? Gimana Pak? Ada konsumsinya nggak? Enggak Pak kalau untuk swadaya. Tapi alhamdulillah gini Pak. Alhamdulillah dikarenakan antusias dari petani. Jadi banyak petani yang bawa bekal sendiri Pak. Jadi PPL juga makan gratis itu Pak. Biasanya di sini Pak. Ya di sebelah sini gitu Pak. Enggak, saya khawatir gini loh. Teman-teman petani kan banyak seneng nih ikut SL, seneng banget gitu Ada ya. uangnya. Jangan-jangan karena kaosnya, karena Uang ngumpul-ngumpul, duduknya. gitu. Tapi dampak alhamdulillah. Nah untuk di wilayah Ranca Petir juga Pak, alhamdulillah banyak pertemuan secara swadaya gitu Pak. Dikarenakan terdorong ada demplot, salah satunya Pak. Terus yang keduanya memang benar-benar antusias dari petani tersebut. Terus tingkat penyerapan Pak, kan kebetulan SL itu dilaksanakan berdasarkan hamparan. Sedangkan hamparan itu mereka itu ada yang dari wilayah lain gitu kan. Nah sekarang mulai Ikut menerapkan. datang, ya. Terakhir Pak, hari kemarin gitu Pak, saya ketemu dengan seorang ibu tani sawah merek. Nah ibu tani tersebut Pak, yang bikin saya terenyuh, si ibu tersebut kan menerapkan metode TOT itu di wilayahnya dan disebarluaskan oleh ibu tersebut. Nah, si ibu tersebut sangat berterima kasih Pak. Ternyata dengan metode seperti ini, bilangnya gini Pak Topan, mun pisan tina ilmu na, alhamdulillah ayeuna mah biaya teu pati ageun teh dikeluarkeun, hasil pare alhamdulillah saya kungadangu bahasa gitu Pak, jang penyuluh mah puas eta teh Pak. Benar-benar puas Pak. Hasil. Dinya teh Itu yang disebut dengan most significant change. Jadi perubahan yang paling mendasar itu tadi itu ketika bisa mengajarkan kepada orang yang kalau kelompok menjadi target kan itu udah jelas. Kan dia datang karena memang satu ada program, dua ada sarana prasarananya dicukupi gitu. Tapi ini kan enggak yang orang itu kan kayak gitu. Itulah di situ titik most significantnya bagi Kang Topan. Ketika kita punya kebahagiaan yang luar biasa dari apa yang kita kerjakan gitu. Itu yang kita cari sih kayak gitu.
Oke, dilanjutkan. Saya sudah cekap. Sudah cukup Pak Asfa nggak? Terima kasih Kang Topak atas penjelasannya. Yang pertama, kita langsung saja ya, nanti jawab sekaligus ya. Iya, siap. Ya. Yang pertama di sini setelah ada SLPDMIP ini ya sangat kemudahan untuk menghadapi kendala dan misalkan ini terutama pagi, terutama yang pertama gangguan geram dan yang kedua yang saya garis bawahi ini burung pipit. Nah itu yang perlu penjelasan. Iya benar. Bagaimana caranya? Kalau borong itu dengan minum padi dan sebagainya sudah terbahas. Itu yang burung pipit barangkali. Kemudian yang kedua untuk biaya itu sudah terbahas, tapi yang perlu saya tanyakan bibit yang Anda tanam itu berasal dari mana? Iya, iya. Bukan benihnya ya, bibitnya ya. Hasil apa? Varietas atau apa Pak? Enggak, bibitnya kan ada kalau yang namanya benih itu berbentuk biji. Kalau bibit kan yang sudah tumbuh. Itu kemudian inspirasi Anda yang sehingga Anda bisa punya slogan mazhab TOT. Nah, mazhab inspirasinya itu di mana? Mohon. Siap, terima kasih Mas. Nah untuk penanganan burung pipit ya, untuk penanganan burung pipit. Nah kemarin kita menggunakan alhamdulillah kelompok secara swadaya membeli jaring dan juga lah biasa Pak petani itu pakai rumbe-rumbe terus pakai lodong gitu kan Pak. Kita pakai lodong Pakai ini Pak, pakai yang apa? spiritus, pakai spiritus. Bikin ini Beludakan. kayak petasan gitu Pak. Tapi pakai spiritus. Seperti itu. Iya. Nah itu mungkin salah satu Pak metodenya gitu kan. Terus terang itu kan kalau Cara untuk lama berarti ya. iya, cara lama. Kalau untuk serangan burung pipit itu Pak sebenarnya harusnya itu dari awal. Menjadi tugas kita itu dari awal. Kalau kita bisa melakukan tanam serentak Pak, Pipitnya bingung. burung pipit itu pasti akan terbagi. Kalau ada 1000 Pak, minimal ini ada 10 blok. Tinggal 1000 dibagi 10 Pak. 100 ewan. Nah, justru di sini Pak kesulitannya. Kesulitannya ini juga menjadi salah satu indikasi kenapa saya ingin menerapkan TOT. Yang pertama itu kita sudah rawan oleh petani. Kemudian ini kejadian Pak yang benar-benar real terjadi di wilayah Kertasari dan Ciamis itu Pak. Waktu beberapa periode ke belakang itu banyak lahan yang ditinggalkan. Alasan kenapa petani meninggalkan lahan? Yang pertama tidak punya modal untuk melakukan pengolahan lahan. Salah satunya itu. Kemudian lahan ditinggalkan Pak. Terus yang kedua, operator traktor itu bukan nakal. Justru di sini juga sudah harus ada regenerasi. Tidak ada. Untuk yang musim kemarin Pak, kami mau melakukan penanaman. Tidak ada operator traktor. Traktornya ada Pak, tapi tidak ada yang menggerakkan. Apa yang terjadi Pak? Kami itu menggunakan tenaga operator traktor anak SMP Pak. Anak SMP terus terang. SMK pertanian banyak. Bukan, SMK Pak. pertanian ada beberapa. Hmm. Ini gurunya. Ini bukan anak SMA Pak, anak SMP masih kecil Ini ya. ada SMK pertanian kan sebenarnya bisa. Ada. Iya. Itu dikarenakan apa Pak? Tidak ada operator, nyari ke sana kemari susah Pak. Bilang itu sama saya. Tidak ada operator. Nah, Kecepatan tanam dan akhirnya juga Pak dalam satu lahan itu tidak tergerap semua. Ada yang ditanam dan juga ada yang tidak ditanam. Nah ini salah satu jadi kendala Pak. Jadi harus berpikir saya juga gimana nih caranya gitu kan. Kendala petani itu harus melakukan pengolahan lahan, tapi di sisi lain tenaga pengolahan lahan tidak ada. Terus kemudian seperti ini Pak, praktek pengolahan lahan juga banyak menyalahi aturan. Yang harusnya itu pengolahan lahan itu disingkal dulu sedalam 20 cm, kemudian dibalikan dan diberi sinar matahari selama 2 minggu, tidak dilakukan Pak. langsung gelembung. Jadi istilahnya sambut garu gitu Pak, jadi langsung diratakan. Saya survei, saya melakukan edukasi kepada operator yang ada. Ternyata setelah pelaksanaan, kesalahan itu bukan 100% di operator, tetapi di petaninya juga banyak Pak. Dengan alasan seperti ini, operator sudah mau tertib, ayo kita singkal dulu, kemudian kita katakan petani yang marah.
Bini kepada gantung langsung we samput garuk. Nah, jadi aya dua hal di dia Pak. Ek nyalahkeun operator, da operator teh salah-salah teuing. Ek nyalahkeun petani, da petani teh salah-salah teuing bini kepada gantung. Tah janten seueur kejadian dua hal di dia anu tungtungna Pak, seueur lahan anu ditenggalkeun terbengkalai karena alasan tidak ada modal untuk melakukan pengolahan lahan, kemudian terbengkalai karena tidak ada operator. Sudah beberapa musim Pak, banyak lahan yang ditenggalkan oleh petani. Nah mantap, makanya tercetus bagaimana caranya agar petani tetap bisa nanam walaupun tidak ada modal untuk mengolah lahan. Ya ini salah satu solusinya dengan TOT, tanpa olah tanah. Walaupun sangat berat Pak itu awalnya Pak, untuk bisa diterima itu berat, spekulasinya tinggi gitu Pak. Seperti itu Langsung mungkin Pak. ditugal, berarti langsung Ya, ditugal. oke, Yang itu. Yang kedua yang tadi Bibit. ya. Nah untuk lahan demplot mungkin ya Pak. Ya pada umumnya mungkin Anda, tapi boleh difokuskan ke demplot saja dulu. Ya kalau untuk demplot kebetulan varietas yang kemarin saya pakai untuk lahan demplot berdasarkan beberapa kali pengkajian, pernah mencoba beberapa jenis bibit mungkin ya Pak, bibit padi gitu kayaknya, benih padi. Nah yang kemarin berdasarkan hasil survei dari beberapa petani yang telah budidaya, saya menemukan varietas ngawas Pak, lokal. Mawar Ciamis, Pak. lokal Ciamis. Nah ternyata ada beberapa petani yang menggunakan benih tersebut, hasilnya itu bagus gitu Pak. Nah jadi saya memberanikan diri untuk di lahan demplot, kita coba pakai ngawas, cari pakai ngawas gitu kayaknya. Kemudian kita coba dengan dengan dua metode penanaman, tabela tanam benih langsung, kemudian yang biasa tandur biasa. Nah untuk lahan TOT juga kita menggunakan teknik tandur Pak. Jadi posisinya kan ini dapuran padi, kita pangkas habis, kemudian si jerami bekasnya itu disimpan di jalur legowo, kemudian setelah itu kita rendam air selama 2 minggu. Ini kan otomatis si bulir padi sisa panen itu tidak akan tumbuh, Iya, pasti kan akan busuk gitu kan ya. Nah dan kondisi di sini Pak, ternyata itu di luar perkiraan kita itu kan. Pas awal saya juga mengira kalau tanpa olah tanah pasti tanah bakalan keras. Tapi ternyata pas setelah direndam 2 minggu itu sangat gimana ya, sangat becek, sangat bagus. Jadi kita tandur langsung di dekat dapuran yang sudah dipangkas itu mudah Pak, mudah. Nah ditambah lagi kemarin kan ada kemarau, ternyata lahan yang diolah itu belah, lahan yang TOT tidak ada belah sama sekali. Masih tetap menyimpan air Karena ada struktur jerami, ada apa di sana gitu Pak. Ternyata Maksudnya dapuran itu, lebih bagus gitu. dapuran yang dipotong itu yang dari panen sebelumnya. Iya, dari panen sebelumnya. Jadi kita tidak ganggu tanah gitu Pak. Barangkali mohon maaf. Iya Pak. Jadi maksud saya itu begini, pengadaan bibit itu ada yang persemaian darat, Iya. persemaian Iya. basah, juga dapok. Nah, mana yang dipakai? Iya. Kemudian tadi kan ada cerita tentang pemangkasan laporan. Iya. Pernah ada coba yang bibitnya itu dari salibu. Jadi salibu, dapok, persemaian darat dan persemaian basah. Oh iya siap. Nah Pak, jadi ini persemaian basah biasa Pak yang digunakan. Kita tidak melakukan persemaian di darat ataupun kita tidak melakukan persemaian di dalam baki ya. Seperti itu gitu Pak. Nah untuk salibu itu emang sudah menjadi program kita Pak. Jadi terus terang alhamdulillah di Ranca Petir kita itu membuat program kita akan uji coba dulu TOT gitu ya Pak, TOT. Kemudian yang selanjutnya kita akan menerapkan metode salibu dan ratun Pak. Kalau teknik salibu itu kan pemangkasannya harus di atas 5 cm kayaknya Pak, kalau salibu. Tapi kita pernah mencoba salibu, ternyata dari salibu itu hasil tidak maksimal Pak. Karena salibu itu kan mengandalkan dari malai yang tersisa ya Pak. Jadi kadang-kadang keluarnya itu tidak sempurna Pak, hanya keluar sekitar 5 batang atau hanya keluar sekitar 10 batang. Nah maka kami akan mencoba dengan teknik salibu dan ratun. Jadi kalau untuk teknik salibu dan ratun kita melakukan pemangkasan di bawah 5 cm Pak. Nah dari yang batang utama keluar salibunya, kemudian dari batang bawah keluar anakan yang disebut ratun Pak. Jadi secara otomatis dari setiap dapuran itu salibunya ada, ratunnya ada, dan otomatis
dapuran tersebut bakalan Itu gomblok lah yang bahasa saya Sunda. maksud Kang Topan. Ya, Betul siap. sekali setelah keluar Turiang Itu ya, itu ya. dipangkas, nah itu yang saya maksud yang jadi hadiah tadi kan Anda yang tidak dapat tapi terus menjelaskan. Kemudian satu lagi yang mazhab tuh, inspirasinya di mana? Bisa inspirasi. Jadi bahasa nama kieu Pak, dan naon ge kanya Pak. Urang teh kudu nyugas di diri heula nya Pak. Ya, betul. Mohon mun hoyong diakui ku batur ge, urang kudu yakin ya aing mampu, aing bisa gitu kanya. Nunjukeun ka petanina ge, kudu bener-bener lege. Setengah-setengah mah ka petanina ge ngarempong. Mata ka abdi mah sok kieu Pak bahasana. Ya cai teh aing pimpinan mazhab teh ote. Ari kangge judul nama eta kubu odah di judulan gitu kan ya Pak. Ari abdi mah babahasa geureuyan. Sok sanu rek gabung jeung urang ieu mazhab teh ote tanpa olah tanah gitu. Jadi sengaja saya menciptakan suasana seolah-olah ini adalah suatu namanya cek acarana Aliran. suatu aliran gitu. Aliran perubahan gitu mudah-mudahan. Bagus itu. Seperti itu mungkin. Saya juga punya mazhab. Iya, iya. Mazhab saya bisnis tanpa modal. Nah, bagus ya. Udah dengkul. Soalnya ini kan macamnya orang lain itu dan hebat. Mohon eta Pak eta mah dihartikeunana teh kubu odah. Hari sebelum nama saya mundina pertemuan gitu ngan nyebut we unggul mazhab teh ote. Ini aliran-aliran teh. Aliran TOT, sektor TOT. Ternyata ada bantuan tangan orang lain. Ya. Bantuan tangan orang lain. Alhamdulillah Bu Oda selalu cekasan nama Bu Pak Bu selalu menyupport lah gitu Bu Oda. Ada kegiatan apapun selalu mengikuti gitu kan ya. Dipanggil kapanpun selalu siap. Alhamdulillah. Teman-teman segera itu nonton. Atur sudah ini. Sudah. Turnuhon Pak Topan luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan memang Pak Topan ini bisa menginspirasi penyuluh-penyuluh lainnya Pak. Pak Topan ini THL Pak, THL TBPPD Pak. Sampai sekarang masih ada ya? Masih THL Pak, tapi kemarin ikut Enggak ikut. THL Kan sibuk di mazhab teh ote. harian lepas Negarian lepas. yang rekrutmen dari provinsi. Oh. Jadi dulu kan ada THL TBPP yang dari pusat Pak. Nah Provinsi Jawa Barat ini 2012 merekrut THL TBPPD. Kalau sekarang pakai anggaran yang siapa? provinsi. Masih? Dulu itu di awal-awal hanya 500.000 ya per bulan Pak bayarkan. Waktu- THL Gope ya. Waktu PDP nggak masuk sebagai staf lapangan? Beda lagi. Beda lagi Pak. Nah jadi yang teman-teman THL TBPPD ini dari 2012 Pak, saya ingat persis waktu itu saya masih penyuluh pertanian. Saya ikut ngerekrut teman-teman THL TBPPD. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut dan alhamdulillah kalau dulu 500.000 sekarang sudah di angka 4,1 ya. Ya 500 bulan. 5 juta sekarang ya. 4,1 per bulan Pak. Dulu 500.000. Jadi memang ada perubahan signifikan sekarang. Dan kemarin dari 67 kita ya THL TBPPD di Ciamis itu ada 8 orang ya yang masuk P3K. Sisanya masih THL Pak. Ini masih kita Kalau perjuangkan. staf lapangan berapa? Ini Staf numbernya? lapangan itu ada 22 orang Pak. Nah alhamdulillah melalui APBD Kabupaten Ciamis tahun ini mereka diperpanjang Oh. dengan istilah PPLD Pak, penyuluh pertanian lepas daerah. Saya minta catatan itu. Data itu kan itu nanti kita masukkan dalam kontribusi daerah. Siap. Sudah ke Bu Ina udah minta itu belum ya? Sudah Udah dimasukkan itu? belum Oh. belum Itu Siap, Pak. penting banget tuh. Itu Pak. Alhamdulillah memang Bapak Bupati kita 22 orang. 22 orang, tapi Oh, yang mengundurkan 2 orang, mengundurkan Hanya dia 20. karena- jadi hanya 20 yang kami. Gajinya sama dengan IPD itu Pak, 2,6 juta per bulan. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.